Salam jumpa. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Mikrobiologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Amarila Malik. Mikrobiologi farmasi merupakan dasar untuk memahami kuliah yang lebih advance seperti imunologi, virologi, dan bioteknologi, serta kuliah lainnya yang memerlukan pemahaman terkait mikrobiologi. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama merumuskan ruang lingkup mikrobiologi dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, menjelaskan karakteristik sel bakteri dan infeksi yang dapat ditimbulkan. Ketiga, menjelaskan karakteristik parasit dan infeksi yang ditimbulkan. Pada modul ini, mahasiswa akan diberikan dasar-dasar mikrobiologi sebanyak 12 topik hingga ujian akhir semester, yaitu meliputi 1. Pengantar dan wawasan ilmu mikrobiologi farmasi serta keterkaitannya dengan bidang ilmu farmasi dan kesehatan. Kedua, bentuk sel bakteri, struktur eksternal sel bakteri, struktur dinding sel bakteri, struktur internal sel bakteri dan endospora, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, media perbenihan, siklus perbenihan bakteri, siklus pertumbuhan bakteri, pengukuran pertumbuhan bakteri. Kedua adalah topik jalur metabolisme bakteri untuk produksi energi, metabolisme karbohidrat, fermentasi, respirasi seluler, metabolisme lemak dan protein, dan pengendalian mikroorganisme secara fisika dan kimia, pengendalian mikroorganisme dengan antibiotika, uji efektivitas bahan pengawet, dan uji koefisien fenol. Ketiga topiknya adalah infeksi bakteri, habitat mikroorganisme, patogenisitas, virulensi dan infeksi, perjalanan penyakit infeksi, penularan penyakit infeksi, serta sifat dan fungsi materi genetik, replikasi DNA, transkripsi translasi, kromosom bakteri, dan teknologi DNA rekombinan. Topik keempat adalah bakteri patogen pada saluran pencernaan. Topik kelima adalah bakteri patogen pada saluran pernafasan. Topik keenam adalah bakteri patogen pada sistem saraf. Topik ketujuh adalah bakteri patogen pada kulit dan mata. Topik kedelapan adalah analisis keamanan, sediaan farmasi dan makanan secara mikrobiologi. Topik kesembilan adalah peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Topik ke-10 adalah mulai bagian parasitologi sampai topik ke-12, yaitu tentang sifat parasit dan penggolongannya, kemudian topik 11 penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, dan ke-12 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Untuk 9 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik kelima, perkuliahan ini mencakup bakteri patogen pada sistem saraf, limfa, dan kardiovaskular. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti materi topik selanjutnya ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan berbagai macam bakteri patogen pada sistem saraf, limfa, dan kardiovaskular. Topik kelima adalah pembahasan mengenai bakteri patogen pada sistem saraf, limfa, dan kardiovaskular. Yang pada sistem saraf dulu, yaitu bakterinya terdiri dari Neisseria meningitis, Listeria monocytogenes, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, dan Mycobacterium leprae.
Untuk Clostridium botulinum sudah familiar sebagai patogen pada makanan, demikian juga Listeria monocytogenes. Sedangkan untuk Neisseria meningitidis ini pada sistem saraf yang berpengaruh kepada bagian otak. Saudara nanti masing-masing bisa mengembangkan dan jangan lupa dengan topik-topik terkini yang terkait bakteri-bakteri populer tersebut. Secara keseluruhan, topik bahasannya harus meliputi morfologi dan fisiologi, patogenesis dan gejala penyakitnya, pemeriksaan laboratorium, epidemiologi, serta pencegahan dan pengobatan. Tugasnya adalah mahasiswa diminta membuat kelompok focus group discussion, kemudian mempresentasikan PowerPoint yang saudara susun dan dilengkapi dengan video. Untuk bakteri pada sistem limfa dan kardiovaskular yang dibahas ada 5, yaitu Yersinia pestis, Rickettsia, Bacillus anthracis, di mana Bacillus anthracis ini sempat populer sebagai bakteri patogen yang dikenal dengan toksinnya yaitu antraks. Kemudian Brucella melitensi, ada juga Borrelia burgdorferi. Topik bahasan juga harus meliputi morfologi dan fisiologi, patogenesis dan gejala penyakitnya, pemeriksaan laboratorium, epidemiologi, dan pencegahan serta pengobatannya. Anda diminta untuk menyiapkan dan dalam bentuk PowerPoint dan mempresentasikannya nanti dalam suatu focus group. Diminta untuk menginput sumber-sumber video untuk menambah pengetahuannya. Demikianlah pertemuan kelima perkuliahan ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang bakteri patogen pada kulit, mata, dan saluran urogenitalia. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kelima ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.